Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang BBM yang lagi naik ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Baru-baru ini Pak Presiden ngumumin harga BBM naik. Yang jadi pertanyaan orang awam kayak aku, kenapa sih harus naik gitu ya? Mana pasca pandemi ini kan kayak apa-apa tuh kerasa mahal aja gitu ya. Kemudian sebagai netizen yang kepo, akhirnya aku cari tahu gitu ya. Pasti semuanya ada alasannya gitu ya. Sampai akhirnya aku ngelihat berita, kemarin aku lihatnya di CNN, pada saat itu Pak Presiden mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah pilihan terakhir yang bisa pemerintah lakukan karena anggaran subsidi BBM pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan 3 kali lipat gitu guys ya. Dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah. Terlebih lagi, nyatanya 70% lebih subsidi ini justru bukan orang susah gitu yang menikmati, tetapi malah masyarakat yang mampu. Untuk itu Pak Presiden ingin agar uang negara ini bisa tepat sasaran. Makanya setelah menaikkan BBM, anggarannya ini akan diberikan kepada keluarga yang kurang mampu sebanyak Rp150.000 per kepala keluarga mulai dari September sampai 4 bulan ke depan. Kemudian aku masih kepo juga, akhirnya aku cari tahu gitu ya, berapa sih harga BBM dari masa ke masa gitu ya. Kok kayaknya 10.000 nih kerasa mahal ya guys ya, aku tuh ngerasa mahal juga sebenarnya. Akhirnya aku cari tahu gitu kenaikan harga BBM dari masa ke masa. Dan dimulai dari Pak Soeharto ya kita bahas. Nah, Pak Soeharto ini BBM itu naik sebanyak 3 kali ya guys ya. Tahun 80-an awalnya tuh BBM cuma 150 perak rupiah, akhirnya naik tahun 550 rupiah. Kemudian tahun 93 itu naik lagi ke 700 rupiah dan pada 98 tuh naik ke 1.200 rupiah. Nah, kemudian setelah masanya Pak Harto digantikan sama Pak B.J. Habibie, BBM ini nggak mengalami kenaikan, malah diturunin sama Pak Habibie dari Rp1.200 menjadi Rp1.000. Kemudian di eranya Gus Dur, harga BBM ini turun gitu guys ya, dari Rp1.000 menjadi Rp600. Tetapi nggak berlangsung lama, tahun 2000 itu malahan BBM melonjak naik dari Rp600 ke Rp1.150. Kemudian tahun 2001 naik lagi menjadi Rp1.450. Kemudian eranya Ibu Megawati ya. Di era Ibu Megawati ini BBM mengalami kenaikan juga 2 kali. Pertama tahun 2002 dari Rp1.450 menjadi Rp1.550 dan tahun setelahnya 2003 naik lagi menjadi Rp1.810 per liternya. Kemudian eranya Pak SBY, BBM ini mengalami naik turun. Tahun 2003 BBM itu kan Rp1.810 ya, stabil setelah hampir setiap tahun gitu ya naik. Kemudian tahun 2005 baru naik lagi menjadi Rp2.400 sampai Rp4.500 per liter. Terus tahun 2008 itu naik lagi menjadi Rp6.000 per liternya. Tetapi di tahun yang sama sekitar November-Desember 2008 itu turun dari 6.000 menjadi 5.500 sampai 5.000 per liter. Kemudian tahun 2009 itu turun lagi menjadi Rp4.500 per liter, tetapi 2013 tuh naik ke Rp6.500 per liter. Kemudian era Pak Jokowi. Nah, era Pak Jokowi ini tahun 2014 harga premium itu naik dari Rp6.500 ke Rp8.500 per liter dan solar tuh Rp7.500 ya per liter. Terus tahun 2015 per 1 Januari itu 2 kali ya guys turunnya. Pertama turun ke 7.600, terus turun lagi ke 6.600, tapi Maret itu naik lagi ke Rp7.300. Terus tahun 2016 BBM ini turun lagi dari 7.300 ke 6.500. Kemudian April 2022 pemerintah itu memasukkan bensin gitu ya, Pertalite, dan menghapus bensin premium. Dan Pertalite ini dipatok di harga Rp7.650 per liternya dan kemarin baru naik lagi ke Rp10.000 per liternya.
Ya, dengan kenaikan BBM ini kita tahu dampaknya pasti akan terjadi demo besar-besaran, pasti apa-apa juga akan terasa mahal gitu ya. Tetapi ya kita sebagai umat muslim harus percaya aja, harus yakin gitu ya bahwa Allah ini maha kaya, Allah yang ngasih rezeki, insya Allah kita semua bisa dicukupkan rezekinya sama Allah gitu ya. Tetapi nggak sampai di situ guys ya, aku tuh tetap mencari tahu ya, masih kepo dengan harga BBM di dunia, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Ini datanya 29 Agustus 2022 guys ya. Dan yang paling murah itu ada di Venezuela ya guys ya. Harganya 330 rupiah, 330 perak. Terus di Libya tuh 451 rupiah. Terus di Iran tuh 795 rupiah. Kuwait itu lumayan 5 ribuan per liter. Terus di negara tetangga kita Malaysia itu 6.796 rupiah per liternya. Nah kalau kita lihat ini kita akan bilang wah Indonesia ini mahal gitu ya. Tapi coba kita intip ke Swiss. Di Swiss tuh harga bensin tuh mahal ya guys ya. 32.000 per liter. Terus di Afrika Tengah itu 33.000, di Zimbabwe itu 37.000, dan yang paling mahal tuh di Hong Kong ya guys ya, 44.000 per liter. Nah, setelah tahu harga BBM ini, harga BBM di Hong Kong ya, aku jadi bersyukur ya guys ya. Setidaknya ternyata alhamdulillah BBM di Indonesia ini nggak nyampe segitu harganya. Ya kalau ditanya kecewa apa enggak dengan kenaikan BBM ya pasti akan kerasa mahal ya. Kalau apa-apa naik pasti awalnya akan kerasa mahal. Tetapi cara satu-satunya untuk menyikapi BBM naik ini ya dengan bersabar gitu ya guys ya. Rasul kan juga menyuruh kita untuk melihat ke yang lebih susah agar kita bersyukur dalam urusan dunia. So, mungkin yang paling bisa kita lakukan ya cuman berdoa gitu guys ya. Semoga rezeki kita juga ini terus nambah seiring bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok gitu ya guys ya. Ya, mungkin akan terasa berat awalnya, tetapi kalau kita bersyukur, setidaknya nggak seperti Hong Kong ya harganya, ya pasti perlahan kita juga ya terus berdoa aja gitu ya guys ya, semoga rezeki kita terus bertambah gitu ya. Mungkin itu aja guys video kali ini untuk menyikapi BBM naik ya. Setidaknya teman-teman juga udah punya gambaran bahwasanya ya kita di Indonesia walaupun awalnya terasa mahal, tapi kan kalau dibandingkan dengan Hong Kong jauh beda ya guys ya, 44.000 gitu Hong Kong. Sedangkan kita cuma 10.000 per liternya. Ya, sama-sama kita berdoa semoga rezeki kita juga naik ya guys ya. Amin. Ya, mungkin itu aja video aku kali ini. Kalau teman-teman suka dengan videonya dan dapat manfaat, bahwasanya udah tahu ya dari masa ke masa tuh berapa kenaikan BBM dari masa Pak Soeharto sampai Pak Jokowi sekarang. Dan kita tahu yang mana yang paling murah BBM-nya di dunia dan yang paling mahal, sehingga kita bersyukur gitu guys ya. So, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, kalau buat yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.